Halo teman-teman, kembali lagi di channel Rudi Hiskia. Kali ini aku akan membahas satu perusahaan besar ya di Indonesia, yaitu Unilever, atau kalau kode sahamnya itu UNVR. Jadi ini di request oleh teman-teman di YouTube ya. Ada yang request, jadi aku akan bahas. Dan saham Unilever kita tahu ya, dia jatuh dari harga tertinggi ya, dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang pun mungkin masih di harga yang paling bawah ya, dan sempat naik sedikit karena ada kenaikan laba bersih. Tapi menurutku saham ini juga masih kurang menarik ya, meskipun di tahun ini di semester 1, bukan, di kuartal 1 laba bersih mereka naik. Nah, nanti aku akan jelaskan mengapa meskipun laba bersihnya naik tapi masih tidak menarik bagiku pribadi. Oke, ini websitenya Unilever. Di websitenya cukup lengkap ya kalau kalian mau lihat. Kalau aku langsung lihat ke bagian halaman ini nih, para pimpinan dari Unilever. Aku tidak kenal ya, kalau teman-teman ada yang kenal atau tahu rekam jejak mereka bisa tulis di kolom komentar. Nah, direktur utamanya, penanggung jawab utamanya yaitu Ibu Ira Noviarti. Oke, kalau untuk website mungkin kita singkat saja ya, kita langsung lihat ke bagian lain. Aku akan masuk ke bagian rasio. Nah, ini rasio dari Unilever. Kita bandingkan dengan industrinya ya. PE rasio dari Unilever 29 ya. Kita bisa lihat nih, 29 kali. Industrinya pun juga 29 kali. Lebih tinggi sedikit ya, 8,6, tapi ini 4. Dan price to booknya 28 kali, sementara industrinya 27 kali. Jadi Unilever ini masih di atas sedikit sekali dari industri. Jadi harganya masih tinggi menurutku pribadi dan dari menurut website ini. Jadi harganya masih bisa naik kah? Mungkin bisa, tapi hanya naik sedikit lalu akan kembali ke harga sebelumnya ya, atau jatuh sedikit lagi. Jadi habis dia naik mungkin akan jatuh kembali ke harga normal ya, gitu. Oke, yang menarik dari Unilever adalah return on equity-nya lumayan tinggi dia. Nah kan, return on equity-nya 93%. Jadi menggunakan modal misalnya 100 akan kembali 93 gitu. Tapi tetap secara valuasi Unilever masih ketinggian ya. Masih ketinggian ini, 29 kali, 28 kali, bahkan hampir sama dengan industrinya dan lebih sedikit. Ini secara valuasi jadi gitu. Apakah harganya bisa naik lagi? Ini tergantung dari lonjakan omset dan laba bersih. Jika omsetnya bisa di atas 20%, ini menjadi saham yang menarik. Tapi kalau misalnya lonjakan omsetnya di bawah 10%, ini perusahaan tidak menarik karena mereka artinya bisnis mereka sudah tidak bisa bertumbuh lagi. Mereka harus ada produk baru yang bisa membuat omset mereka bisa naik 20%. Tapi kalau misalnya masih di bawah 1%, ini saham yang tidak menarik buat untuk kita investasi gitu. Oke, secara valuasi sudah, kita akan masuk ke bagian laporan keuangan ya. Nah, ini laporan keuangan mereka, tadi aku cek memang kurang menarik ya. Aset lancarnya 9 triliun. Paling besar itu di porsi piutang usaha, persediaan 2 triliun. Ini piutang usaha 4,8 triliun, total aset lancar 9 triliun. Kita bandingkan dengan kewajiban liabilitas jangka pendek ya. Ini dia 11 triliun. Jadi utang yang harus dibayar selama setahun itu 11 triliun, sementara aset lancar mereka itu 9 triliun. Jadi minus 2 triliun. Ini ada pinjaman bank kecil ya. Utang usaha pihak ketiga 5 triliun. Lalu accrual 2 triliun. Utang lain-lain pihak ketiga 1 triliun. Selama bukan utang bank, ini masih aman. Jadi aku rasa utang jangka pendeknya ini aman lah ya, karena bukan utang bank. Utang banknya hanya 400 miliar, kecil. Dan aku rasa
brand sekelas Unilever, mereka menyediakan uang cashnya itu sangat cepat ya, karena produk-produk mereka itu sudah terkenal ya di pasaran, jadi harusnya uang cash mereka tersedia dengan cepat, jadi aman harusnya untuk jangka pendek mereka. Meskipun utang jangka pendek mereka lebih tinggi daripada aset lancar, aku yakin bahwa utang usaha ini bisa mudah dicairkan dan persediaannya ini pun juga mudah dicairkan. Jadi utang-utangnya mudah dibereskan. Begitu. Jadi masalah utang tidak ada masalah yang serius. Jangka panjang juga begitu ya. Tidak ada masalah yang serius. Ini total liabilitasnya 14 triliun. Dan ekuitasnya ini ada sebesar 6 triliun. Jadi modal utangnya itu 14 triliun kebanyakan berasal dari utang produk kali ya sepertinya ya. Bukan utang bank ya. Karena utang banknya sangat kecil. Jadi utang produk harusnya. Jumlah ekuitas 6,3 triliun ya. Jadi secara utang harusnya tidak masalah karena kita lihat tidak ada utang bank ya. Tidak ada utang yang bunga berbunga, tapi aku pikir ini adalah utang dari utang usaha ya, 5 triliun. Ini adalah utang produk pastinya. Jadi tidak ada masalah ya. Cukup serius. Kita akan langsung masuk ke bagian ini dia, laba rugi, laporan laba rugi. Kenaikan omsetnya ini sangat kecil ya. Kita lihat di tahun sebelumnya 10,2 triliun. Di tahun ini 10,8 triliun. Nggak nyampe 10%. Kecil sekali. Jadi mereka produk-produk yang mungkin sudah mentok kali ya. Tidak ada pertumbuhan lagi. Pertumbuhannya sangat kecil, di bawah 10% ya. Margin dan bahkan laba kotor mereka turun ya. Lihat ya. Di tahun sebelumnya 5,3 triliun. Di tahun ini menjadi 5,2 triliun. Harga pokok penjualannya naik. Jadi laba brutonya turun, ini pertanda yang sebenarnya kurang baik karena mereka sudah tidak bisa bertumbuh lagi. Gitu. Jadi kalau kita mengincar kenaikan harga saham sepertinya sulit ya, karena perusahaan mereka sendiri pun sudah tidak bertumbuh lagi. Gitu. Oke, laba bersih naik ya, kita lihat ya. Tahun sebelumnya 1,6, lalu tahun ini menjadi 2 triliun. Ini disebabkan oleh penurunan beban pemasarannya turun ya. Kita lihat di tahun sebelumnya 2,1, di tahun ini 1,9, lalu yang beban umum dan administrasi 900, tahun ini menjadi 600. Jadi laba bersih mereka naik karena ada pengurangan beban. Karena mereka bebannya juga cukup tinggi, dan aku pernah dengar bahwa gaji karyawan-karyawan di Unilever ini tinggi-tinggi. Jadi untuk membuat laba bersih mereka naik ya tinggal turunin atau PHK mungkin karyawan dari ini ya, Unilever gitu. Tapi cara pertumbuhan omset ini kurang menarik meskipun laba bersihnya naik. Jadi yang aku inginkan adalah pertumbuhan omset. Kenapa omset itu penting? Pertumbuhan omset artinya ada permintaan yang tinggi dari pasar. Kalau permintaannya sama atau berkurang, berarti produk ini makin lama akan ditinggalkan ya, atau tidak ada pertumbuhan sama sekali karena sudah mentok. Jadi ini sangat tidak menarik bagi para investor ya. Meskipun kinerja mereka selalu menghasilkan laba bersih setiap tahunnya, tapi pasti biaya-biayanya selalu naik dan harusnya bisa mengurangi laba bersih. Tapi yang kita lihat mereka bukan mengurangi biaya-biaya harga pokok penjualan, tapi beban-beban pemasaran dan beban umum yang berkurang ya. Harga pokok penjualan pun naik, mengakibatkan laba kotornya turun. Ini petanda artinya perusahaan sudah tidak bertumbuh lagi. Jadi bagaimana perusahaan ini bisa bertumbuh? Perusahaan ini bertumbuh solusinya yaitu menghadirkan satu produk baru yang bisa menggemparkan pasar. Dan produk baru ini pun aku rasa sulit untuk dicari atau dibuat. Karena semua kebutuhan manusia sudah tersedia ya harusnya. Kecuali tiba-tiba ada produk mutakhir yang sangat baru ya. Tapi aku rasa sudah tidak ada produk baru lagi mungkin. Mungkin harus ada
penemuan produk baru agar mereka bisa mendapatkan pertumbuhan gitu. Jadi laporan laba ruginya tidak menarik karena omsetnya naiknya tipis sekali, bahkan laba kotornya turun. Laba bersihnya naik karena ketolong oleh pengurangan beban. Oke, kita lihat ke arus kas. Arus kas aman ya, positif dan naik dibanding tahun lalu. Kita lihat ada pengurangan arus kas kah? Iya, ada pengurangan. Mungkin ini kali ya, ke bagian ini. Pengurangan biaya-biaya, jadi akhirnya uang kasnya naiknya lumayan banyak. Pinjaman bank pun tidak ada ya. Adanya pembayaran bank. Pinjaman bank neto ini ada, ini pernah kurung artinya minus ya. Oke, cara laporan keuangan terbaru mereka tidak menarik karena aku lihat di bagian ini ya. Omsetnya hanya bertambah sedikit, tapi aku tidak tahu di lebaran nanti apakah bertambah banyak atau tidak. Kita jadi tunggu di kuartal keduanya. Tapi kalau karena efek lebaran naiknya itu pun tidak menarik karena tidak ada produk baru lagi yang bisa mendongkrak kinerja mereka. Jadi ibaratnya mereka naik karena endemik ya terjadi ya. Pandemi sudah selesai. Setelah pandemi selesai, jika tidak ada produk baru, kinerjanya akan sama saja seperti tahun-tahun sebelumnya. Pasti jamin seperti itu. Jika mereka tidak ada hal-hal baru yang dijual oleh mereka. Ini laporan keuangan mereka yang terbaru. Nah, ini rekapan tahunan ya. Dari tahun 2005 sampai tahun 2021. Kita lihat di 2020 kena pandemi. Dan 2021 juga masih mengalami masa pandemi ya. Di 2020 ada peningkatan, lalu di 2021 turun. Begitu. Turunnya lumayan banyak ya. Dan 2022 harusnya pemulihan jadi naik kembali. Begitu. Kita lihat di sisi ekuitas turun ya. Di tahun 2019 harusnya 6 triliun tapi di 2020 menjadi 4 triliun, 2021 menjadi 4 triliun dan 2022 naik lagi menjadi 6 triliun. Jadi secara kinerjanya fundamental mereka bisnis yang kuat. Jadi bisnis mereka baik-baik saja sebenarnya, tapi pergerakan harga saham mereka itu kurang baik karena mereka memang setahun sebelumnya itu memang harga saham mereka itu ketinggian, overpriced lah. Jadi akhirnya mereka turun karena kinerja mereka mentok atau stuck. Akhirnya harga saham mereka turun mengikuti fundamentalnya yang sebenarnya atau valuasi harga yang sebenarnya. Jadi mereka wajar saja turun lumayan banyak ya. Jadi mengikuti harga wajar mereka yang sebenarnya. So, sekarang mereka berada di harga wajar ya kalau kita lihat di valuasi yang tadi ini ya. Nah, sekarang mereka harusnya sudah berada di harga wajar yang sesuai dengan industri. Gitu. Jadi kalau kalian mau masuk, bisakah? Boleh. Tapi jangan berharap untuk naik mendapatkan gain yang tinggi karena mereka sudah di harga yang wajar. Jadi ini bisa naik tinggi jika laporan keuangan mereka bagus di kuartal 2-nya, kuartal 3 dan kuartal 4 atau ada produk baru dobrakan dari mereka, produk baru yang bisa meningkatkan omset itu lebih dari 10%. Minimal harus omsetnya naik 10% lah baru perusahaan ini atau harga saham ini menjadi menarik. Begitu. Oke, kita lihat presentasi mereka ya. Apakah ada dobrakan-dobrakan baru dari mereka? Ini public expose-nya di 2021 September. Jadi belum setahun lah ya. Harusnya ada strategi bagaimana mereka meningkatkan. Jadi strategi mereka ngomongin strategi marketing, memasuk e-commerce itu pun sebenarnya tidak menambah hasil apa-apa. Yang menambahkan hasil yang lumayan banyak itu jika mereka menjual satu produk baru. Kalau mereka hanya hadir di e-commerce, hadir di digital, itu tidak menambah efek apapun karena memang produknya tetap sama.
Jadi either mereka beli di Tokopedia atau beli di Indomaret ya sama saja sebenarnya. Hanya mungkin dulu mereka beli di Indomaret, tiba-tiba mereka beli di Tokopedia. Jadi perpindahan media. Jadi tidak ada penetapan omset harusnya. Gitu. Jadi ini harus ada produk baru yang mereka ciptakan atau beli dari perusahaan lain. Jadi bisa menambah omset bagi mereka ya. Kita lihat apakah mereka ada strategi untuk penambahan produk baru atau tidak. Jika tidak ada, berarti omset dijamin 100% akan sama dengan di tahun lalu. Artinya tidak ada penambahan harga saham mungkin ya. Karena valuasinya pun sudah wajar atau lebih tinggi sedikit. Posisi merek yang kuat, iya benar. Pemimpin bisnis yang berkelanjutan, iya ya. Kita tidak mencari yang itu. Digitalisasi, video execution, tidak ada pembahasan tentang produk baru ya. Mereka hanya fokus di marketing dan customer service. Ya. Nah, ini level Muslim Center Leading Innovation ya, mereka hanya melakukan branding. Mereka hanya memperkuat marketing. Ya ini ngomongin soal marketing juga. Teknologi terobosan, perkuat dan perluas distribusi. Perluas distribusi bisa meningkatkan omset sebenarnya. Tapi kan itu tergantung dari permintaan konsumen. Jika barangnya sama saja, ya harusnya pertumbuhannya sangat sedikit, tidak terlalu banyak. Design for channel online e-commerce, seperti yang gue bilang, mereka masuk ke e-commerce pun percuma. Mereka harus ada produk baru. Digital marketing, oke. Deliver for Indonesia, kebanyakan dari mereka hanya fokus ke marketing saja ya. Penjualan laba kotor, laba bersih. Inovasi produk baru mungkin mereka. Ya tidak ada ya. Dari presentasi mereka tidak ada sama sekali meluncurkan produk baru. Jadi bukan upgrade produk ya. Kalau upgrade produk sama saya sebenarnya. Tapi ini harus ada produk baru atau brand baru yang mereka buat atau jual. Tapi dari presentasi mereka tidak ada. Jadi berarti tidak ada harapan untuk bagi mereka meningkatkan omset. Kita akan masuk ke halaman tanya jawab. Mungkin tanya jawabnya ada yang menarik ya. Kenaikan harga bahan baku. Ya, kita lihat ya. Jadi ini tantangan bagi Unilever kalau kenaikan bahan baku. Bekerjasama dengan seluruh jajaran supplier, selalu menciptakan kemampuan memberikan harga kepada konsumen sehingga harga kami tetap relevan dan mempunyai melekat. Oke. Jadi harusnya mereka tidak ada masalah dengan harga bahan baku ya, karena mereka bisa saja menaikkan harga produk mereka. Jadi mereka pun di poin yang ketiga ini selalu menciptakan kemampuan dalam memberikan harga kepada konsumen sehingga harga kami tetap relevan. Jadi mereka memberikan menaikkan harga. Mungkin maksudnya memberikan harga kepada konsumen ya, menaikkan harga ya. Jadi konsumen pun tidak masalah jika harganya naik. Oh ini ngomongin kinerja semester 1 ini 2021 ya. Jadi kita lewatin saja. Karena pandemi juga ya. Opportunity yang sedang disasar manajemen untuk membedakan diri dengan perusahaan lainnya mengenai ketatnya pasar value brand. Apakah ada rencana reposisi brand atau rencana strategis untuk memperkuat value for money? Oke. Ini lumayan menarik pertanyaannya. Kami melihat bahwa beberapa kekuatan termasuk diantaranya brand serta inovasi. Jawaban yang lebih holistik adalah bagaimana Unilever Indonesia dapat menjalankan kelima strategi yang dijelaskan sebelumnya dengan sebaik-baiknya. Oke, yang tadi presentasi tadi ya, lebih ke marketing sebenarnya. Untuk merangsang pertumbuhan menstimulasi konsumsi, pasar mengalami kontraksi sehingga tanggung jawab terbesar bagi pertumbuhan pasar.
perluas portfolio footprint kami sama kondisi hingga pasar kami. Mereka hanya memperkuat portfolio, tidak ada inovasi penjualan produk baru. Value segment frictional address dengan brand kami. Satu value segment ice cream meluncurkan walls seru dengan harga yang sangat terjangkau untuk living standard measure di bawah. Contohnya Bango, walaupun kuat di middle up segment, kami meluncurkan price and pack juga dapat menjangkau konsumen di bawah. Setelah Lifebuoy meluncurkan sabun cair dengan harga terjangkau. Hal yang ketiga, memperkuat eksekusi channel kami. Global X bla 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 bla, pastinya memiliki untuk mereka tidak ada inovasi untuk membuat produk baru. Mungkin mereka sudah mentok kali ya. Mereka hanya mengupgrade produk dari yang sebelumnya sudah ada, seperti Bango untuk level middle up, tiba-tiba mereka buat paket untuk middle low. Dan aku yakin untuk hal-hal seperti itu hanya memberi sedikit saja ya. Tadi terbukti dari kuartal 1 omsetnya naik sedikit. Jadi tindakan upgrade produk untuk ke segmen lainnya itu sebenarnya kurang begitu berdampak. Capex yang dikeluarkan Unilever Indonesia setiap tahun secara konsisten lebih besar dari bla 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 bla. Saya bisa maintain hal ini, apakah ini juga di-maintain untuk kedepannya? Kami selalu melakukan ekspansi di beberapa bidang untuk selalu menunjang pertumbuhan kami. Perusahaan menunjang kepentingan bla 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 bla. Dividen, pembayaran dividen selalu mendekati level 100%. Bagaimana biasanya seimbang atau lebih tinggi? Pastikan dividen besar yang paling penting. Teruskan untuk pembayaran dividen hal tersebut. Nah, ini dia. Ada baiknya jika dividen mereka tahan ya, untuk membeli satu brand baru dari perusahaan lain agar omset mereka bisa naik, atau mereka melakukan development produk baru ya. Jadi dividen bisa ditahan, tapi mungkin ada beberapa investor yang tidak senang jika dividen tidak diberikan. Daripada mereka mentok, lebih baik mereka gunakan uang tersebut untuk pengembangan produk baru, brand baru lebih tepatnya ya, produk atau brand baru. Dipaparkan mengembalikan kejayaan dapat tumbuh secara konsisten into back market crisis. Bagaimana kondisi apakah di inovasi 2001? Oke. Tidak ada yang ini. Mereka hanya menjelaskan opportunity atau kesempatan ya. Jadi kami dengan saat kami dapat mengadres masalah-masalah di mereka hanya mempresentasikan sebuah masalah atau problem atau yang terjadi di masyarakat, tapi mereka belum menjawab satu solusi bagaimana omset mereka bisa bertumbuh. Jika melihat saat ini bla 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 agak melemah di tahun ini marketnya, namun kami yakin dengan market yang akan kembali di tahun depan, di mana ekonomi akan bergerak mulai dari tahun depan. Jadi mereka berharap ekonomi pulih, akhirnya omset mereka naik. Jadi tidak ada sama sekali mereka melakukan sesuatu terhadap produk-produk mereka. Saya sudah sampaikan sebelumnya walaupun belum pulih di level EPS. Oke, pertanyaan sudah selesai. Jadi memang tidak ada sama sekali dari mereka untuk menghadirkan produk baru. Apakah memang menghadirkan produk baru itu sulit? Mungkin saja ya. Karena mungkin mereka sudah ya udahlah, udah terima bersih lah. Mereka dapat, mungkin kalau level manajemen kan bukan owner ya. Jadi mereka, kalau Unilever Indonesia kan pusatnya bukan di Indonesia sebenarnya. Jadi mereka adalah karyawan-karyawan yang dibayar tinggi kan direksinya. Jadi karena mereka adalah karyawan-karyawan yang sifatnya mereka ibaratnya gimana ya, karena mereka ada karyawan, meskipun level mereka direktur utama, mungkin mereka tidak berpikir untuk menghadirkan sebuah inovasi baru atau produk baru. Yang penting mereka tetap menghasilkan kinerja yang baik dalam artian mereka sendiri, bukan dalam artian dari sudut pandang investor ya. Kalau investor kan lebih menarik ada pertumbuhan omset minimal 10%. Tapi kalau misalnya karyawan kan, atau ini perusahaan bukan milik mereka,
Jadi ya mereka berlaku seperti yang penting laba bersih adalah tiap tahun. Udah cukup, yang penting cash flow positif lah, udah cukup. Ya udah kita lakukan program ada inilah sedikit-sedikit gitu-gitu kan. Ya mungkin ini yang menjadi kendala ya. Jadi kesimpulan saja ya, kesimpulan Unilever harga sahamnya bagaimana? Kalau kita lihat valuasinya, sekali lagi ya ini sudah mentok ya harusnya. Sama dengan industri dan agak sulit untuk naik kembali. Naik sedikit pun bisa, namun dia akan turun kembali. Kemungkinan ya, ini masih bisa salah pendapatku ya. Jadi apakah menarik untuk diinvestasikan? Kalau untuk jangka pendek tidak menarik, tapi kalau misalnya jangka panjang pun tidak menarik karena mereka sudah harganya sudah ketinggian. Jadi mereka harus ada inovasi baru agar inovasi baru ini atau produk baru atau brand baru yang harus segera diluncurkan agar kinerja mereka membaik. Minimal omset mereka naik 10% lah ya. Omset mereka saja naiknya hanya di bawah 10%, yang nggak tahu naik berapa itu kalau kalian bisa hitung. Kecil sekali. Jadi, apakah layak diinvestasikan Unilever? Tentu saja tidak. Untuk jangka pendek dan untuk jangka panjang pun tidak, karena tidak menarik. Kita lihat laba brutonya pun turun. Nah, ini secara bisnis mereka oke, tapi untuk diinvestasikan baik atau tidak, ini saham yang tidak menarik bagiku ya. Oke, sekian pembahasan tentang Unilever. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau koreksi tentang informasi yang salah juga boleh, atau mau tambahin informasi juga boleh, atau mau request saham lain yang ingin dianalisakan juga boleh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.